Kisah keislaman Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adalah salah satu panglima perang Islam yang dijuluki sebagai pedang Allah. Khalid memutuskan menjadi muslim tidak lama sebelum peristiwa Fathul Mekah terjadi. Sebelum masuk Islam, ia adalah seorang laki-laki dari suku Quraisy yang mempunyai sifat keras dan sangat menentang ajaran Islam. Khalid bin Walid juga menjadi panglima perang Quraisy yang pernah mengalahkan pasukan muslim di perang Uhud. Namun seiring berjalannya waktu, Khalid mulai berpikir. Ia mengalami pergolakan batin ketika kaum muslimin memperjuangkan haknya masuk kota Mekah untuk menjalankan ibadah haji. Cahaya Islam semakin menerangi Khalid saat Khalid menerima surat dari saudaranya yang bernama Walid yang masuk Islam. Surat itu berisi, Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Khalid, sesungguhnya aku sampai sekarang tidak mengerti mengapa engkau keras sekali memusuhi Rasulullah. Padahal di sini Rasulullah sedang menanyakan keadaanmu. Bahkan ia tidak segan mendoakanmu agar engkau segera diberikan hidayah oleh Allah. Setelah membaca surat itu, dada Khalid menjadi sesak. Khalid tidak menyangka bahwa Rasulullah tidak menaruh dendam terhadapnya. Padahal sudah banyak hal buruk yang telah ia lakukan. Keesokan paginya, Khalid telah memantapkan diri pergi ke Madinah untuk menyatakan keislaman di depan Rasulullah. Di tengah jalan, ia sempat bertemu dengan Sofwan bin Umayyah. Sofwan kemudian bertanya kepada Khalid, "Mau kemana kau, wahai Khalid?" Khalid pun menjawab, "Aku ingin menemui Muhammad untuk menyatakan keislamanku." Sofwan yang kaget kemudian bertanya lagi, "Apakah engkau yakin, Khalid?" Khalid menganggukkan kepala. "Tidaklah engkau menyadari bahwa kita sudah tidak ada apa-apanya dibandingkan Muhammad? Aku sekarang percaya jika sekarang kita mengikuti ajaran Muhammad, niscaya kemuliaannya akan selalu menyertai kita." Tapi Sofwan justru mengingkari perkataan Khalid dengan mengatakan, "Sesungguhnya aku tak akan pernah rela mengikuti ajaran Muhammad dan para pengikutnya." Hati Sofwan yang sekeras batu membuat Khalid enggan berdebat lagi. Ia pun meninggalkan Sofwan dan melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Ikrimah bin Abu Jahal. Sama seperti Sofwan, Ikrimah juga menolak keras-keras ajakan Khalid dan memilih tetap pada ajaran nenek moyang. Khalid baru menemukan teman seperjuangan ketika ia tidak sengaja bertemu dengan Utsman bin Tolhah. Mereka kemudian bersama-sama pergi menuju Madinah. Sesampainya di Madinah, ia disambut oleh Rasulullah. Ia pun menyatakan keislamannya dan meminta maaf atas segala perbuatan yang telah ia lakukan kepada Rasul. Bertambah kaya raya karena kurma busuk. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Nabi yang menjadi saudagar sukses. Meskipun dia kaya, Abdurrahman adalah pribadi yang dermawan dan sangat taat kepada agama. Tapi ada satu waktu di mana Abdurrahman resah dengan harta yang ia miliki. Keresahan ini dimulai ketika Abdurrahman beserta para sahabat sedang berkumpul mendengarkan ceramah Nabi tentang perbedaan waktu hisab antara orang kaya dan orang miskin. Rasulullah bersabda, "Kelak di hari kiamat, orang kaya akan lebih lama menjalani perhitungan amal dibandingkan orang miskin, dan aku ada di barisan orang-orang miskin." Sejak mendengar ceramah itu, Abdurrahman menjadi resah. Seringkali ia merenung dan berkata kepada dirinya sendiri, "Aku tidak mau berlama-lama di yaumul hisab hanya karena kekayaan ini." Abdurrahman juga berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku mohon miskinkanlah diriku dan masukkanlah aku ke dalam barisan orang-orang miskin bersama Rasulullah di hari akhir nanti." Mulai saat itu, Abdurrahman bin Auf mulai mencoba untuk memiskinkan dirinya. Berbagai macam sedekah ia lakukan, mulai dari mengeluarkan 200 uqiyah emas kepada kaum muslimin yang akan melaksanakan perang Tabuk hingga memberikan santunan kepada para veteran perang Badar. Masing-masing individu mendapatkan 400 dinar. Sudah beratus-ratus emas dan dinar ia sedekahkan, tetapi belum juga ada tanda-tanda hartanya berkurang. Kekayaannya justru bertambah. Abdurrahman semakin cemas dengan keadaan yang seperti itu. Ia sangat takut jika di hari kiamat harta-hartanya ini akan menghalanginya masuk surga.
Hingga suatu saat, banyak kurma-kurma masyarakat Madinah yang menjadi busuk. Hal ini disebabkan karena para penduduk Madinah sempat meninggalkan kurma-kurma mereka untuk mengikuti perang Tabuk. Sehingga ketika kurma itu matang, tidak ada yang menyadarinya hingga membusuk. Harga kurma di pasaran pun menjadi anjlok. Kabar tersebut akhirnya didengar oleh Abdurrahman. Tanpa pikir panjang, saudagar kaya itu pergi ke tengah kota. Dia mengumpulkan para penduduk dan mengumumkan kepada mereka, Wahai para penduduk Madinah, kita sedang dilanda kesulitan, yaitu kondisi kurma-kurma kita yang membusuk. Maka izinkanlah saya membantu kalian dengan membeli kurma-kurma busuk kalian sesuai harga normal. Seketika itu juga beban penduduk Madinah tiba-tiba terangkat. Mereka senang karena Abdurrahman mau membantu dan menghindarkan diri mereka dari kerugian. Selanjutnya para penduduk berbondong-bondong membawa berkarung-karung kurma busuk ke rumah Abdurrahman. Di sana, kurma busuk itu ditukarkan dengan sejumlah dinar dan emas. Harta Abdurrahman berkurang sangat banyak. Meskipun begitu, Abdurrahman justru bersyukur. Setidaknya doanya menjadi miskin sudah dikabulkan oleh Allah. Tapi ternyata kemiskinan Abdurrahman tidak bertahan lama, karena beberapa hari kemudian datanglah utusan dari Yaman yang membeli kurma-kurma busuk Abdurrahman dengan harga berkali lipat dari harga normal. Kurma-kurma busuk itu nantinya akan mereka gunakan untuk pengobatan penyakit aneh yang tengah melanda penduduk Yaman. Abdurrahman pun semakin kaya raya, dan kekayaan itu pun terus bertahan di sisi Abdurrahman hingga ia meninggal dunia. Abdurrahman meninggal di Madinah pada usia 75 tahun. Hingga akhir pun, ia tetaplah menjadi pribadi yang taat agama dan tidak pernah silau terhadap kekayaan dunia. Kisah sahabat yang menyukai surat Al-Ikhlas. Pada zaman Rasul, hiduplah seorang sahabat yang sangat menyukai surat Al-Ikhlas. Ia adalah seorang pemuda Ansyar yang hidup di wilayah Kuba. Pemuda itu mempunyai kebiasaan yang unik. Setiap kali ia mengimami sholat, ia akan membaca surat Al-Ikhlas, lalu dilanjutkan dengan surat yang lain. Si pemuda rutin melakukan hal ini setiap kali ia mengimami sholat. Kebiasaan unik itu membuat sahabat yang lain merasa heran. Hingga suatu hari, ketika mereka selesai sholat berjamaah, salah satu jamaah bertanya pada si pemuda, Hei Fulan, mengapa engkau terus membaca surat Al-Ikhlas pada setiap sholatmu? Pemuda itu menjawab, Karena saya menyukai surat Al-Ikhlas, maka saya membacanya berulang kali. Sahabat yang lain ikut bertanya kepada si pemuda, Mengapa kau tidak langsung membaca surat yang lain? Bukankah boleh membaca satu surat saja? Si pemuda menundukkan kepalanya terlebih dahulu. Ia sempat berpikir sejenak sebelum menjawab pertanyaan para sahabat. Memang benar apa yang kau katakan, tapi kecintaanku terhadap surat Al-Ikhlas membuatku enggan meninggalkannya. Para sahabat mengangguk paham. Si pemuda lalu memohon pamit meninggalkan para sahabat untuk pulang ke rumah. Keunikan yang dimiliki oleh pemuda tersebut akhirnya didengar oleh Rasulullah. Ketika itu, Rasulullah tengah berkunjung di Kuba. Rasul mengajak si pemuda untuk bertemu dan bertanya, Wahai Fulan, aku dengar kau sering membaca surat Al-Ikhlas ketika kau mengimami sholat. Bisakah engkau menjelaskan alasannya? Si pemuda menjawab, Karena saya menyukai arti dari surat Al-Ikhlas. Wahai Rasulullah, surat itu mempunyai arti yang mendalam, yang menjelaskan bahwa Allah itu satu, serta hanya Allah lah tempat kita bergantung dan meminta. Rasulullah lalu tersenyum dan mengatakan kepada pemuda itu, Kecintaanmu pada surat Al-Ikhlas akan membawakanmu ke dalam surga. Sejak saat itu, si pemuda selalu membaca surat Al-Ikhlas pada tiap sholat yang ia imami, dan para sahabat pun mulai memaklumi kebiasaannya tersebut.